Bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari terbongkar pelaku di balik pembubaran diskusi diaspora adalah Bahlil, Ketua Golkar. Beberapa hari yang lalu kelompok massa bayaran melakukan pembubaran diskusi diaspora bertempat di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Pesertanya antara lain Din Samsudin, Refli Harun, Said Didu, mantan jenderal dan salah satu pimpinan diaspora tersebut bertempat tinggal di New York, Amerika Serikat selama 25 tahun tetapi tetap warga negara Indonesia. Pimpinan diaspora tersebut sebelum masuk ke hotel baru bicara kepada polisi yang memberikan jaminan demo bayaran tersebut tidak akan ada yang masuk ke dalam hotel. Tetapi pimpinan diaspora baru masuk ke hotel langsung masuk kelompok massa bayaran lewat belakang hotel dan langsung menurunkan semua spanduk-spanduk yang di dalam ruangan rapat di dalam hotel tersebut. Ketika polisi menghalau yang melakukan kelompok massa bayaran tersebut hanya didorong saja, seperti polisi tidak berani bersikap tegas mengeluarkan massa bayaran tersebut dari dalam hotel. Malah polisi bilang agar diskusi diaspora membubarkan diri, nanti tidak selesai permasalahannya. Bukannya polisi membubarkan kelompok massa tersebut, sepertinya polisi ada dugaan berpihak kepada kelompok massa bayaran tersebut. Seakan mendapat dukungan dari pihak pemerintah. Setelah kelompok diaspora selesai diskusinya, lalu melapor kepada polisi terkait pembubaran diskusi diaspora tersebut, dan 2 hari kemudian polisi berhasil menangkap 5 orang untuk dijadikan tersangka. Selama diperiksa polisi, semua yang tertangkap tersebut terbongkar dalam pembubaran diskusi diaspora tersebut adalah suruhan Bahlil selaku Ketua Umum Golkar dan merangkap sebagai Menteri Koordinasi Investasi. Ada dugaan keterlibatan Bahlil selaku Ketua Umum Golkar dan merangkap Menteri Koordinator untuk membela Presiden Joko Widodo dari perbuatan yang tidak terpuji dengan menginjak-injak hukum serta merusak prinsip demokrasi demi kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo, terlebih untuk menjadikan Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden walaupun umurnya baru 35 tahun. Padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun dengan tekanan Presiden Joko Widodo kepada besannya Anwar Usman menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden atas permintaan atau desakan Presiden Joko Widodo. Lalu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah karena masuk perbuatan melanggar hukum terkait masalah umur. Hanya disayangkan semua aparat negara dan aparat penegak hukum baik jajaran kepolisian, Jaksa Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah karena semua aparat negara dan aparat penegak hukum selaku bawahan Presiden Joko Widodo tidak berani berseberangan dengan atasannya, sehingga Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi memenuhi permintaannya penguasa bahwa Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden. Demikian juga Komisi Pemilihan Umum atau KPU secara terpaksa menerima Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Bahlil selaku Ketua Umum Partai Golkar merangkap jabatan Menteri Koordinator Investasi selalu mengambil hati Presiden Joko Widodo
terlebih ingin menguasai masalah tambang di Indonesia dengan seizin Presiden Joko Widodo. Karena Presiden Joko Widodo setuju tambang pasir laut diekspor ke luar negeri. Sedangkan calon Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024, tinggal 18 hari lagi, tidak setuju melakukan tambang pasir air laut untuk diekspor ke luar negeri, sama juga merusak lingkungan dalam negeri. Demikian juga Bahlil memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Bahlil dengan maksud memperkuat posisi Presiden Joko Widodo setelah serah terima Presiden dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto pada tanggal 2024 nanti. Walaupun Presiden Joko Widodo nanti tidak menjabat Presiden, tetapi selaku Ketua Umum Partai Golkar tetap posisinya kuat, terlebih mempengaruhi jalannya pemerintahan Prabowo Subianto. Dengan demikian, posisi Bahlil selalu besar peranannya bila dekat terus kepada Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dengan alasan tersebut, Bahlil menggerakkan kelompok massa membubarkan rapat diaspora tersebut yang diduga akan menjatuhkan Presiden Joko Widodo sebelum serah terima jabatannya, atau melaporkan Presiden Joko Widodo kepada aparat penegak hukum setelah serah terima jabatan tanggal 20 Oktober tahun 2024. Karena bila Presiden Joko Widodo sampai jatuh atas pengaruh kelompok diskusi diaspora berakibat kepada Bahlil, terlebih masalah tambang bisa diambil Presiden Prabowo Subianto atau pihak lain. Apalagi Presiden Prabowo Subianto sangat setuju diambil langkah hukum dalam menyelesaikan masalah pembubaran diskusi diaspora tersebut. Apalagi peserta diskusi diaspora tokoh-tokoh masyarakat besar, kemungkinannya bisa menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Apalagi perbuatan Bahlil tersebut membawa orang-orang dari masyarakat Papua yang kulitnya warna hitam seperti ingin mengadu domba dengan masyarakat Betawi, sampai salah seorang pimpinan masyarakat Betawi menyatakan masyarakat luar jangan mengganggu kedamaian masyarakat Betawi. Kalau cari uang berbuat baik sesuai perilakunya dengan masyarakat Betawi. Jangan menimbulkan huru-hara di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan Bahlil ini sudah masuk perbuatan pidana, merusak peralatan hotel sebagai posisinya dalam hukum menyuruh melakukan pembubaran diskusi diaspora. Ditambah lagi di luar hotel terjadi pemukulan, masuk perbuatan penganiayaan, biasa ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan penjara. Juga perbuatan Bahlil ini secara langsung menjatuhkan nama Partai Golkar, akan mendapat cemohan dari lapisan masyarakat yang berdampak warga masyarakat akan menjauh dari Partai Golkar karena perilakunya tidak sejalan dengan aturan hukum dan merusak sistem demokrasi sebagai perwujudan kebebasan berpendapat. Sebaliknya, Bahlil melakukan pembubaran diskusi diaspora dengan melakukan kekerasan yang bertentangan dengan aturan hukum serta merusak sistem demokrasi, padahal selama ini sistem demokrasi sudah berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengembalikan nama baik Partai Golkar agar menggantikan Bahlil dengan orang yang sudah berpengalaman di Partai Golkar, karena bagaimanapun nama baik Bahlil sudah tercoreng jelek yang tidak mampu menjaga demokrasi serta penegakan hukum yang adil di tengah-tengah masyarakat. Kemungkinan besar Bahlil menjadi tersangka bersama Presiden Joko Widodo sebagai penggerak para kelompok massa tersebut untuk melakukan pembubaran diskusi diaspora yang bertentangan dengan sistem demokrasi dan penegakan hukum
sesuai rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya aparat penegak hukum dalam hal ini polisi bertindak tegas menghukum Bahlil bersama Presiden Joko Widodo sebagai menyuruh melakukan pembubaran diskusi diaspora tersebut sepanjang memenuhi minimal 2 alat bukti terkait pembubaran diskusi diaspora yang diselenggarakan di hotel di daerah Jakarta Selatan demi mengembalikan sistem demokrasi di Indonesia sebagai perwujudan kebebasan berpendapat di tengah-tengah masyarakat, serta menegakkan hukum kepada para pelaku pembubaran tersebut agar tidak timbul masalah yang sama di kemudian hari, demi terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.